ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, pembukaan non-formal. Acara yang kelima, pembacaan prestasi anggota UKM JKH IAIN Samarinda. Acara yang ke-6, penampilan tausiah UKM JKH IAIN Samarinda. Acara yang ke-7, yaitu acara inti penyampaian materi. Acara yang ke-8, yaitu doa. Dan acara yang ke-9, penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menginjak acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh sahabat Muhammad Andi Saputra. Kepada sahabat, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang telah dibaca dan juga yang mendengarkan mendapatkan hikmah dari apa yang telah didengarkan. Menginjak acara yang ketiga, sambutan, yang akan disampaikan oleh Ketua Umum UKM JKH IAIN Samarinda periode 2020-2021 kepada sahabati Wafiq Aziza. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ustadz Marajo yang telah hadir di sini selaku penceramah kita, yang saya hormati seluruh sahabat-sahabati UKM JKH IAIN Samarinda. Pada acara Halal Bil Halal merupakan salah satu ajang untuk kita saling bersilaturahmi di sini, yang dimana kita di sini setelah kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, kita alangkah baiknya untuk saling bersilaturahmi di sini. Sudah lama kita tidak saling bertemu karena mengingat situasi COVID-19 yang saat ini sedang berada di negeri kita ini serta di seluruh negeri ini, yang dimana seluruh aktivitas kita yang dimana kita di sini harus melakukan secara virtual. Tapi kita di sini tidak mengganggu aktivitas kita, yang dimana seluruh kajian UKM JKH kita adakan secara online. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh anggota UKM JKH IAIN Samarinda yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh seluruh anggota UKM JKH, yang dimana mereka berlomba-lomba untuk meraih prestasi, yang dimana prestasi itu sangat membanggakan tidak hanya untuk UKM JKH IAIN Samarinda, namun untuk IAIN Samarinda. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas apa yang telah kalian raih di sini. Harapannya di sini semoga kita bisa segera bertemu, bertatap muka untuk menjalankan aktivitas-aktivitas kita, entah itu kajian kita maupun agenda-agenda kita. Harapan saya kepada seluruh UKM JKH tetap semangat untuk mengikuti organisasi UKM JKH IAIN Samarinda, karena di sini adalah tempat kita belajar untuk mendapatkan manfaat-manfaat yang
sangat luar biasa yang diberikan oleh UKM JKHIN Samarinda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembukaan non-formal yang akan dibuka oleh Ketua Umum UKM JKHIN Samarinda periode 2020-2021 kepada sahabati Wafiq Azizah juga kami persilakan. Saya mewakili pembina UKM JKH karena pembina kita sedang berhalangan untuk hadir, jadi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara halal bil halal dibuka. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak kepada sahabat Wafiq Azizah. Selanjutnya, menginjak acara yang kelima, yaitu pembacaan prestasi anggota UKM JKH IAIN Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Prestasi kader UKM JKH IAIN Samarinda pada Lomba PTQ ke-51 RRI Samarinda. Putra, juara 1 atas nama Fahri Husaini. Juara 2 atas nama Rio Armandani. Putri, juara 1 atas nama Jamila Nur Saharani. Juara 2 atas nama Siti Hamsiah. Juara 3 atas nama Maya Prastiwi. Bidang tilawah, pembimbing oleh Ustadz Haji Misransyah, ST, SPD, IMPD. Putra, juara 1 atas nama Ahmad Esos. Juara 2, putri atas nama Elriani Putri Ramadania. Bidang tahfiz, pembimbing oleh Ustadz Abdul Syakur, LC-MH. Juara 1 atas nama Muhammad Andi Saputra. Di Pekan Tilawatil Quran Radio Republik Indonesia, juara terbaik 1 Muhammad Andi Saputra. Di RRI tingkat nasional ke-51 Palembang, juara 1 Muhammad Andi Saputra. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah kita lewati. Selanjutnya saya Mona Tindas Gustiana beralih menjadi moderator di acara Halal Bihalal UKM JKH IAIN Samarinda. Baik, selanjutnya kita akan menyimak tausiah oleh sahabat Fahri Husaini. Kepada sahabat Fahri Husaini, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Salatan wassalaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Al-mukarram wal muhtaram, yang kami hormati dan kami muliakan, Al-Ustadz Al-Haj Marajo Nasution LC MPDI, dan yang saya banggakan teman-teman sahabat-sahabati UKM JKH YIN Samarinda. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga kita bisa melakukan kegiatan ini, yaitu bertatap muka, meskipun hanya lewat ponsel kita, lewat laptop kita. Tapi insya Allah tidak mengurangi nilai kebaikan yang ada di dalamnya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin rahimakumullah. Satu hari selesai melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri, para sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Lalu heran para sahabat, kok Rasul tidak ada yang berdoa, tidak ada hujan, tidak ada angin, kok mengucapkan amin sampai 3 kali? Lalu mereka bertanya, ya Rasul, apa gerangan engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Kenapa? Kami tidak tahu ya Rasul. Lalu Nabi menjawab, tadi ketika setelah sholat Idul Fitri, turun malaikat Jibril kepada saya, lalu mengatakan kepada saya, ya Muhammad, saya ingin berdoa kepada Allah, maukah engkau mengaminkannya? Lalu Nabi Muhammad menjawab, silahkan ya Jibril. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, logikanya, kalau sudah malaikat Jibril yang berdoa dan Rasulullah yang mengaminkannya, apa iya doa itu ditolak sama Allah? Apa iya doa itu akan meleset? Namun apa isi daripada doa itu? Yang pertama, doa malaikat Jibril. Ya Allah, pada hari ini, 1 Syawal pada saat doa itu, aku bermohon kepadamu agar engkau jangan terima ibadah dan puasanya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Langsung saja yang nomor 2. Yang nomor 2, doa malaikat Jibril, ya Allah, aku bermohon kepadamu agar engkau tidak terima ibadah dan puasanya seorang istri yang durhaka terhadap suaminya. Yang ketiga, yang insya Allah nanti kita akan kepada doa malaikat Jibril yang ketiga ini, yaitu malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, pada hari ini aku bermohon kepadamu agar engkau jangan terima ibadah dan puasanya seorang muslim yang tidak mau memaafkan saudaranya sesama muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, memaafkan memang rasanya terasa berat ya, tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Ketika kita berpapasan dengan orang lain, yang lebih mulia
yang menyapa lebih dulu. Yang lebih mulia, yang lebih dahulu memberi salam. Yang lebih mulia, yang lebih dulu memberi senyuman. Dan yang lebih mulia, yaitu yang lebih dulu memberi maaf. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan ibadah Ramadan, kita berharap baik hubungan kita kepada Allah. Dengan Idul Fitri, kita melakukan silaturahmi, saling bermaaf-maafan, saling halal bihalal. Yang kata guru saya, Allahu a'lam, halal bihalal ini merupakan bahasa Arab yang di Arab sendiri nggak dipakai. Tidak ada orang Arab yang memakai tradisi ini. Ini merupakan bahasa Arab yang diindonesiakan. Itu kata guru saya, wallahu a'lam bishawab. Lalu halal dengan halal. Maksudnya apa? Halal dengan halal. Kemarin kamu saya tempeleng. Kemarin kamu saya tonjok. Kemarin kamu saya ludahin. Itu haram. Lalu sekarang mohon dihalalkan. Tolong dihalalkan, tolong dimaafkan. Intinya halal bihalal, saling maaf-maafkan. Lalu apa yang jadi target kita di sini? Memperbaiki hablum minallah sudah ketika di bulan Ramadan, dan kita tumbuh kembangkan terus-menerus ketika Ramadan selanjutnya. Dengan silaturahmi, kita berharap memperbaiki hubungan, memperbaiki hablum minannas, hubungan kita sesama manusia. Sengaja ataupun tidak, terpaksa ataupun terbiasa, kecil ataupun besar. Setiap kita pasti memiliki kesalahan. Kalau tidak dengan Allah, pasti sesama manusia. Makanya orang sufi mengajarkan kita, la saghair ma'al istimrar, wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa sekecil apapun kalau kita tumpuk terus-menerus, dan tidak ada dosa besar kalau kita setiap hari gempur dengan istighfar. Sebesar apapun dosa itu, kalau kita setiap hari gempur dengan istighfar, lama-kelamaan luluh juga dia. Tidak ada dosa sekecil apapun kalau kita tumpuk terus-menerus, menggunung juga lama-lama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah saatnya kita saling memaafkan di antara sama kita, agar kita baik hubungan kita kepada Allah, dan baik juga kita kepada sesama manusia. Ibadah kita tidak rusak, dan kita tidak termasuk orang yang rugi nanti di akhirat. Kenapa? Karena kita pandai menjaga dua silaturahmi ini. Hablum minallah, hablum minannas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahkan Rasulullah sendiri telah mengajarkan kita untuk mencari nilai tambah. Silman qata'a, wa'timan harumah, wa'fu'an man zalama. Bersilaturahmilah engkau dengan orang yang marah denganmu sekalipun, orang yang marah dengan kita datang untuk bersilaturahmi. Itulah nilai tambah. Tapi kalau kita baik dengan orang baik kan itu sudah biasa. Memang seharusnya begitu. Itulah nilai tambah. Lalu yang kedua, wa'timan harumah. Berikanlah orang yang bakhil kepadamu, orang yang pelit kepada kita. Lalu kita datang ke rumahnya untuk bersilaturahmi, kita bawakan kue, kita bawakan wadai, kita bawakan parsel, kita bawakan amplop. Itulah nilai tambah. Wa'fu'an man zalama. Memaafkan orang yang berlaku zalim kepada kita. Seperti yang saya katakan di pertama tadi, yaitu memaafkan lebih berat daripada meminta maaf. Tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Saya ulangi, memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Lalu ciri-ciri orang yang bertakwa itu seperti apa? Salah satunya ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang mudah dan murah memaafkan kesalahan orang lain. Demikian, kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Yang baik-baiknya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk-buruknya datang dari saya sendiri.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada sahabat Fahri Husaini atas tausiahnya. Baik, di sini yang saya ingin menyampaikan kesimpulan dari tausiah beliau. Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai manusia bisa pandai menjaga dua silaturahmi. Yang pertama yaitu hablum minallah dan yang kedua yaitu hablum minan nas. Kemudian poin yang kedua adalah bagaimana caranya kita bisa memaafkan orang yang zalim kepada kita sebagai ciri orang yang bertakwa. Sebagaimana beliau telah memberikan istilahnya catatan yang sangat penting, yaitu lebih mulia memberi maaf daripada memaafkan. Lebih mulia memberi senyuman daripada mendapat senyuman. Dan yang ketiga yaitu lebih mulia memberi salam daripada menjawab salam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian sahabat-sahabati, marilah kita beranjak kepada acara inti pada Halal Bihalal UKM JKH YAIN Samarinda pada hari ini, yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Marajo Nasution kepada Ustadz Marajo Nasution. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarram wal muhtaram jami'ul asatidzah في جمعية القراء والحفاظ الذي قد حضرتم في هذه الصباحية المباركة. Para asatidz, ustadz dan ustadzah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, ya. Poin penting dari acara kita pada hari ini adalah silaturahim, ya. Kalau kita sebut istilahnya itu dengan halal bihalal, seperti yang sudah diulas tadi oleh kiai kita Fahri Husaini, ya. Yang selanjutnya terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman JKH yang membuat acara ini, dan saya mengapresiasi sekali dalam bentuk apapun dikemas acaranya, tapi alhamdulillah tidak kemudian mengurangi rasa atau inti dari apa yang dituju. Ada juga tadi Ustadz Muhammad Andi Saputra yang rajin memberikan bacaan-bacaan Al-Quran yang dengan suara merdunya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ketika majelis ini dimulai dengan bacaan Al-Quran dan kemudian tadi diisi oleh Kiai Fahri Husaini, mudah-mudahan diberikan oleh Allah rahmat, inayahnya, hidayahnya, riayahnya kepada kita semua. Yang saya hormati yang berikutnya adalah Ketua Umum kita,
bunyai kita bilang ya. Kalau laki-laki itu kan kiai, kalau perempuan itu bunyai. Bunyai Wafik Azizah. Terus bunyai-bunyai yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Karena kalau kita sebutkan nanti selesai kita sebutkan namanya habis waktunya. Gitu ya. Tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kiai dan kepada bunyai-bunyai semua. Penasehat ya. Ustadz-ustadz penasehat, ustadzah-ustadzah penasehat kita di JKH yang walaupun pada hari ini belum bisa berhadir, mudah-mudahan tidak kemudian mengurangi khidmatnya acara ini. Teman-teman JKH yang saya hormati, saya tidak berposisi dalam penceramah lagi kalau begitu, karena sudah disampaikan semua oleh Pak Hari Husaini. Saya hanya memberikan ya seperti yang pernah saya buat di yang pertama kemarin sebelum Lebaran itu. Ya, saya lebih kepada membuka ruang diskusi lah bahasanya ya, atau membuka ruang ilmiah pada teman-teman. Oh ya, satu lagi tadi, kita lupa kita kepada pembawa acara kita. Kalau tidak ada pembawa acara, Ustazah Cikanti ya. Siapa namanya? Saya sahabat Timona, Ustaz. Oh, Muna. Oh iya, Muna. Mona. Soalnya namanya UKM JKH ya. Iya, Ustaz. Karena UKM JKH sudah mendarah daging ya. Bukan hanya di darah saja, tapi sudah di daging sama tulangnya juga sudah. Maka nama Zoom-nya juga UKM JKH sudah. Oke, Ustazah Muna, terima kasih banyak. Kami sudah diberikan waktu, diberikan ruang untuk berbicara dalam forum ini. Teman-teman semua, bahwa tadi Pak Hari Husaini sudah memberikan pencerahan, ya, mau'idhah hasanah kepada kita hari ini. Dengan saya lebih kepada analisanya ya. Saya lebih tertarik kepada analisa-analisa kalau ada ibadah, ada ada problem, ada sesuatu masalah yang timbul, saya lebih tertarik untuk membicarakan ada apanya, kenapa dan bagaimananya, ya, lebih kepada filosofi mendasar dari permasalahan itu. Oke, yang pertama secara sosiologis, ada sosiolog mengatakan bahwa kenapa sih sebenarnya hari raya itu dikatakan dengan berbagai macam nama. Contoh misalnya kalau di Indonesia itu kita ada yang menyebut dengan Lebaran, ya, benar ya. Ada yang menyebutnya dengan Lebaran, terus ada juga yang menyebut raya, ya, hari raya. Terus yang ketiga ada yang menyebutnya dengan Idul Fitri. Nah, menurut sosiolog, kenapa kemudian nama ini berbeda-beda? Itu tergantung dari kita memaknainya. Sebenarnya muaranya sama, gitu ya. Kalau misalnya kita menamakan Idul Fitri itu dengan Lebaran, ini yang paling banyak nih, Lebaran. Kapan Lebaran? Gitu ya, lebar. Lebaran itu apa sih? Lebar. Nah, lebar. Jadi lebar. Jadi bukan hanya badan saja yang lebar, tapi ya sampai ke hari juga ada yang lebar, gitu ya. Kapan itu? Kenapa dikatakan Lebaran? Contoh misalnya Ustadz Muhammad Andi, dia misalnya tinggal di Palembang, misalnya, ya. Terus kuliah di Samarinda. Itu kalau menjelang Lebaran, itu ada kita sebut dengan mudik, itu ya. Mudik loh, bukan mudik ya, mudik. Jangan salah, mudik. Jadi kalau mudik itu kan menjelang Lebaran itu istilahnya itu ya. Sebenarnya pemakaian seperti itu kan banyak sekali. Padahal kalau bukan Lebaran kita bilangnya bukan mudik, tapi pulang kampung aja, ya. Tapi kenapa ketika menjelang Lebaran itu bilangnya mudik? Tuh. Ini juga.
Nah, itu Ustadz Muhammad Andi ketika dia berangkat dari Samarinda menuju ke Palembang, itu kan perjalanannya itu lebar sekali, panjang sekali, ya. Maka sesudah nyampe di Palembang, nggak cukup hanya di situ. Dia pergi ke mall, dia pergi ke sana, ke saudara-saudara yang ada di kampung, ya, terjun ke kolam, terjun ke sungai, terjun ke laut, macam-macam, lebar, itu ya. Itu namanya lebaran. Jadi saking lebarnya perjalanan kita, itu namanya disebut dengan hari lebaran. Jadi coba bayangkan kebiasaan kita, kan tradisi kita itu kalau ke sana kemari itu hari pertama itu biasanya oke, nunggu di rumah dengan orang tua dengan tapi sesudah zuhur kan biasanya kita akan pergi. Apalagi di hari kedua, semua orang saling mengunjungi, tangga sebelah kanan, sebelah kiri, muka depan, depan belakang. Muka depan itu sama ya, depan belakang lah, ya. Itu kita kunjungi semua. Nah, itu lebar perjalanan, bukan cuma tetangga, berangkat lagi ke yang lebih jauh, dan lebih jauh. Dan ini adalah tradisi yang sebenarnya tradisi yang secara tidak langsung kita sadari, ini adalah tradisi, memang tradisi yang dianjurkan dalam Islam, seperti yang dikatakan oleh Kiai Fahri tadi. Ya, saling maaf memaafkan, tapi dikemas dengan bahasa yang ya apa istilahnya, berkunjung gitu ya, tanpa kita sadari sebenarnya itu kita ini Islam banget gitu kan. Mohon maaf ya, kalau di Arab itu tidak ada, memang betul tadi yang dibilang Pak Hari itu. Kalau Idul Fitri, mohon maaf ya, itu kalau Idul Fitri lebih rame lagi hari Jumatan, hari Jumat. Itu lebih rame dan lebih heboh hari Jumat daripada Idul Fitri. Idul Fitri itu mandi, habis itu pergi sholat, habis itu sudah selesai sholat, kita pulang ke rumah biasa. Gitu ya. Kalau di Indonesia tuh, wah, luar biasa. Jangankan hari raya Idul Fitri. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan sebelumnya sudah heboh. Bahkan para penjual, para pedagang tadi, itu sudah heboh tuh menyiapkan dagangan, apa yang akan saya jual ini. Berapa kira-kira keuntungan yang akan saya, oh macam-macam. Itu kalau di Indonesia, begitu ininya, itu ya. Tapi kita pahami bahwa itu adalah ya tradisi yang sebenarnya itu dikemas oleh ulama kita, dikemas oleh para pakar agama kita di Indonesia. Secara tidak langsung kita sebenarnya sudah melakukan perintah agama untuk saling memaafkan. Itu ya. Itu poin pentingnya. Yang kedua ada istilah yang kita sebut dengan raya, ya, raya. Jadi raya itu apa sih arti hari raya? Hari kegembiraan, itu ya. Hari ya apa namanya? Meluapkan dari sebuah kegembiraan kita. Itu namanya hari raya, ya. Makanya kalau disebut hari raya bukan hanya Islam saja yang punya hari raya kan, ada agama lain, ada ya agama-agama yang ada di Indonesia itu semuanya mempunyai hari raya. Dan itu ya semua mereka itu adalah bergembira dengan agamanya masing-masing dan dengan caranya masing-masing, termasuk kita orang Islam, ya, termasuk kita orang Islam. Ada kue ya, kalian juga ya, mohon maaf ini yang bunyai-bunyai itu biasanya kan kalau sudah datang hari raya jauh-jauh sebelum hari raya itu sudah siap-siap buat kue, bahkan seharian di dapur itu mengerjakan kue, padahal tidak ada yang datang loh. Itu kan itu ya, tapi namanya kegembiraan, entah kenapa itu tidak ada capeknya itu buat itu ya. Ya namanya hari raya. Itu 2. Yang ketiga ada yang kita sebut dengan Idul Fitri. Ya, Idul Fitri itu adalah itu bahasa Islamnya lah kita katakan. Atau boleh kita katakan bahasa Arabnya, gitu ya. Itu kan boleh-boleh saja. Idul Fitri itu sebenarnya hari raya saja, gitu ya. Idul Fitri kalau bahasa Arabnya ya seperti itu. Kalau mau kita artikan lagi secara harfiah, Id itu artinya hari raya, gitu ya. Al-Fitri atau hari kembali, Id, ya, ada, Id, kembali. Lalu kemudian Al-Fitri itu artinya kembali suci, ya, Fitri. Jadi kalau ada nama temanmu si Fitri, ya, berarti si suci itu namanya. Tidak pernah berarti dia mengalami halangan sholat, dia suci terus, itu ya.
Tinggal tambah aja id di depannya itu menjadi Idul Fitri. Ada lagi nama orang Lailatul Qadariyah. Itu orang yang selalu dicari di 10 malam terakhir biasanya. Ya, Lailatul Qadariyah. Itu macam-macam nama orang di Indonesia ini. Nah, Idul Fitri itu, teman-teman, bahwa salah satu nama untuk sebutan hari raya. Itu ya, Idul Fitri. Ada yang kita sebut dengan Idul Adha. Jadi kembali suci itu maksudnya seperti yang dibilang oleh Kiai Fahri tadi, bahwa sesudah selesai kita mengerjakan ya, apa dikatakan oleh Wafik Aziza juga, sesudah selesai kita mengerjakan bulan Ramadan ini ya kembali suci. Sejatinya begitu, sesuai dengan hadis yang dibacakan oleh Kiai Fahri tadi ya, bahwa dalam hadis itu sebenarnya ada redaksinya berbeda-beda ya. Ada satu redaksi lagi disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah mengatakan bahwa ketika Rasulullah itu mau naik ke mimbar, lalu kemudian Rasulullah itu mengucapkan amin 3 kali, lalu kemudian para sahabat menanyakan itu, kenapa menyebutkan amin padahal lagi tidak berdoa? Nah, Rasulullah mengatakan, salah satu doa yang diucapkan Jibril adalah bahwa celakalah orang, ya seperti yang dibilang Kiai Fahri tadi, orang yang apabila datang Ramadan, dia tidak diampuni. Artinya apa? Bahwa memang setiap di antara kita, kita ini akan kembali suci dengan datangnya bulan Ramadan itu. Semua kita, ya tanpa terkecuali, akan semua suci. Dengan catatan, dia mengerjakan bulan Ramadan itu dengan baik. Gitu ya. Maka dalam hadis tadi disebutkan bahwa celakalah orang yang apabila datang Ramadan, tapi dia tidak kemudian mendapatkan ampunan. Artinya dia tidak kembali suci dari dosa-dosanya. Nah, itu. Itu poin pertama yang mau saya sampaikan. Artinya karena kita adalah orang-orang akademisi, artinya secara teori kita katakan bahwa sebutan Lebaran itu adalah menurut para sosiolog mengatakan Lebaran, Hari Raya, lalu kemudian Idul Fitri. Begitu kisahnya. Nah, selanjutnya kalau kita mau melihat secara lebih dalam lagi kepada Idul Fitri itu, coba misalnya kita lihat di malam hari di bulan Hari Raya. Itu ketika takbir mulai berkumandang, itu ada 2 rasa yang kita rasakan. Pertama, ada rasa sedih, ada rasa haru. Sedih karena tidak bisa mudik, nggak bisa ketemu dengan orang tua, nggak bisa ketemu dengan orang yang kita cintai. Yang kedua, ada rasa haru, itu ya. Ada rasa haru. Aduh, besok ke Lebaran ini. Aduh, baju baruku belum selesai nih. Aduh, baju baruku belum ada nih. Gitu ya. Macam-macam perasaannya. Pokoknya haru lah. Ya. Itu berubah menjadi satu, bercampur menjadi satu, berubahlah dia menjadi air mata. Maka orang kalau di malam hari raya itu banyak yang menangis, banyak yang menangis. Ada sedihnya, ada harunya, seterusnya. Nah, terkadang orang awam itu hanya memaknai hanya sebatas itu saja hari raya itu. Nah, kita orang-orang akademisi kalau bisa jangan sampai di situ saja. Ya, ketika kita mendengarkan takbiran itu, kita kok haru, nangis, bahkan terseduh-seduh itu ya. Apalagi orang yang kita cintai misalnya sudah meninggal dunia, kita tidak bisa lagi ketemu dengan beliau. Itu luar biasa di hati kita. Tapi sebenarnya ada makna yang lebih dari itu. Apa itu? Maknanya adalah bahwa kita dengar takbir yang segitu saja, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sedih luar biasa. Hanya dengar saja loh, hanya dengar. Apalagi kalau kemudian kita melihat dengan mata kita, atau kita melihat dengan basirah kita, dengan mata hati kita, kekuasaan Allah itu dengan nyata. Itu sebenarnya poin dari takbiran itu. Jadi Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu sebenarnya bukan hanya dalam ucapan kita, tapi bagaimana kita melihat kekuasaan Allah ini, menjadikan Ramadan ini luar biasa, dan sesudah itu kita diampuni. Kita bisa melihat itu.
ya, dengan mata hati kita, lalu kemudian kita sedih. Kalau tadi orang awam kan hanya sekedar permukaannya saja didengar Allah, apalagi sedih, sudah terbawa suasana, sudah kayak nonton film Korea saja itu, mewek, itu ya. Nah, itu teman-teman. Nah, kalau sebenarnya dari situ kita melihat gitu ya, kita melihat kita sebenarnya akan sadar pada hari itu kita itu lemah sekali. Hanya dengan dengar nama itu saja kita sudah nangis, sudah sedih luar biasa. Itu lemah sekali kita sebenarnya manusia itu. Apalagi kalau kemudian itu kita maknai seperti yang tadi, kita bisa melihat kekuasaan Allah dengan mata hati kita, melihat ya dengan jernih bagaimana sebenarnya Allah itu berkasih sayang kepada kita luar biasa. Maka pada saat itu, pada poin itu, sebenarnya itu kita dituntut untuk melihat bagaimana proses penciptaan kita yang sebenarnya supaya kita akan semakin sadar bagaimana kita itu kecil sekali. Dan bagaimana kemudian Allah yang kita takdirkan itu besar sekali. Itu ya. Kalau kita lihat misalnya, syaitan itu diciptakan dari api. Itu ya. Dari api. Sifat dasarnya api itu gimana sih? Sifat dasar api. Itu panas itu. Itu. Ya, panas. Ada kertas membakar. Ada korsleting listrik kebakar. Ya. Ada dia bergejolak. Ketika kecil kita masih bermain-main dengan api itu, ya. Terbukti tadi dengan bunyai-bunyai yang masak roti itu biasanya pakai api, bahan dasarnya api, panas. Kalau nggak gitu nggak matang, panas itu. Tapi jangan kamu taruh tanganmu di situ, wah meleleh, itu ya, gosong tanganmu. Nah itu sifat dasarnya api itu menghancurkan, gitu ya. Coba kalau kita lihat sifat dasarnya manusia, dia diciptakan dari tanah. Diciptakan dari tanah. Tanah itu, sifat dasarnya gimana sih tanah itu? Apakah dia bergejolak? Tidak. Tanah itu dia tetap. Kecuali ada longsor. Itu ya. Kalau longsor lain. Itu faktor lain itu. Maksudnya sifat dasar tanah itu dia tetap. Kita injak, kita marahi, nggak pernah dia ngomong. Kita cangkuk. Mohon maaf Ustadz, mikrofonnya diaktifkan dulu. Terima kasih banyak. Siap. Tanah itu tadi dia sifatnya tetap, gitu ya, nggak bergejolak seperti api tadi. Maka sebenarnya sifat dasar kita dengan syaitan, dengan iblis itu berbeda. Kita itu sebenarnya punya sifat yang luar biasa, tetap. Maka di situ sebenarnya manusia itu istiqomah, ya, istiqomah. Jadi beda dengan syaitan, dia bergejolak. Ya. Kalau manusia itu dia punya sifat tetap, tenang. Kalau api tadi membakar, menghanguskan. Kalau tanah enggak, dia menumbuhkan, gitu ya. Kalau ini kita sebenarnya sadari bahwa bahwa manusia itu adalah mempunyai sifat dasar seperti itu, menumbuhkan kasih sayang, memaafkan, mengisi dunia ini dengan rahmatan lil alamin, kan menumbuhkan dari sifatnya tanah. Maka sebenarnya kita akan mendapatkan esensi dari bulan Ramadan dan 1 Syawal itu, ya, memaafkan tadi. Hanya dengan melihat asal penciptaan kita. Nah, cuman terkadang kan permasalahannya kita tidak bisa lihat, ya. Kadang itu kita lupa dengan asal atau proses penciptaan kita. Itu poin kedua. Poin ketiga yang mau saya sampaikan adalah bahwa terkadang banyak orang awam melihat bahwa Ramadan itu selesai, sudah selesai saja. Nah, kita jangan seperti itu. Kita harus ada satu tingkat di atas itu. Ya. Kenapa? Karena Ramadan itu sejatinya Ramadan itu hanya sebuah latihan saja. Ramadan yang sebenarnya adalah pada saat sesudah selesai Ramadan itu sendiri. Itu Ramadan yang sesungguhnya. Karena ketika di bulan Ramadan semua orang pasti akan berpuasa semuanya, ya. Kecuali misalnya yang mucil, ya.
dia kemana makan. Itu nggak kita hitung. Artinya selama dia muslim mukmin itu wajib dia berpuasa di bulan Ramadan bagi orang yang dewasa. Tidak ada penyakit dan seterusnya. Ya, itu wajib dilakukan. Nah, ya lumrahlah kalau begitu kita berpuasa. Tapi sejatinya bukan itu. Ramadan itu yang 30 hari mulai dari hari pertama sampai 30 itu hanya latihan belaka saja. Ya, hanya latihan. Bukan sebenarnya poinnya di situ. Poin sebenarnya adalah apa yang ada sesudah bulan Ramadan itu. Maka kalau saya melihatnya, Ramadan yang sesungguhnya itu adalah apa yang ada sesudah bulan Ramadan itu. Ketika kita puasakan mata kita di bulan Ramadan yang 30 hari itu, bisa nggak kita mempuasakan mata kita di 11 bulan yang sisanya? Ketika kita puasakan hidung kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, perut kita, semua kita puasakan di bulan Ramadan, masih bisa nggak kita mempertahankan 11 bulan itu? Maka sebenarnya kalau kita mau menganalisa itu, 11 bulan itu lama betul. Gitu ya. Tapi setiap tahunnya itu pasti selalu ada latihan sekali, bulan Ramadan. Ini sebenarnya memberikan pesan secara tidak langsung kepada kita. Ayo, kita latihan lah. Udah mau lupa nih 11 bulan. Ayo, datang lagi dia mau melatih kita. Habis itu, ayo, perjuangkan lagi 11 bulan ini bisa atau tidak. Sejatinya sebenarnya di sini. Yang lebih lama sebenarnya yang 11 bulan ini. Bukan yang ini. Bukan yang Ramadannya. Ramadannya ini ajang untuk latihan saja. Itu ya. Pertempuran yang sebenarnya adalah apa yang ada sesudah Ramadan. Itu yang kemudian terkadang salah ditafsiri oleh orang-orang awam gitu ya. Ketika datang bulan Ramadan, oh luar biasa. Siang harinya dia bersedekah, malam harinya dia qiyamul lail, baca Quran, zikir dan seterusnya, i'tikaf dan seterusnya. Tapi sudah selesai Ramadan, selesai. Tadinya tutup aurat, sesudah selesai bulan Ramadan buka lagi. Baca Qur'annya lupa, zikirnya lupa, puasa tidak pernah lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kan ini sebenarnya berarti ibadah itu hanya sifatnya ya ibarat kalau bahasa saya itu panas-panas tai ayam. Tahu panas-panas tai ayam? Itu tai ayam itu sudah pernah saya bilang kan, kalau panas-panas tai ayam itu, kalau tai ayam itu baru keluar, itu pegang aja. Itu hangat. Nggak percaya, coba. Bahkan kalau lagi musim dingin itu di perkampungan, ya, musim dingin ya, itu pas keluar tai ayamnya itu kelihatan keluar asapnya, ya, menguap dia. Itu namanya panas tai ayam. Tapi berapa lama sih panas tai ayam itu? Sebentar, nggak sampai 1 menit dingin sudah. Sama dengan kita. Ketika datang bulan Ramadan, oh malam pertama, malam kedua, malam ketiga tadi, oh itu luar biasa. Meluber kemana-mana. Hari keempat, kelima, dan seterusnya, oh sop semakin maju. Semakin maju ke depan. Habis sudah di belakang. Ya, sopnya semakin maju. Itu luar biasa. Itu namanya panas-panas tai ayam. Jadi jangan seperti itu. Itu poin ketiga. Nah, poin selanjutnya, karena memang Ramadan itu bukan itu poinnya, atau yang 30 hari itu sebenarnya bukan poin utamanya kalau begitu. Terus bagaimana seharusnya kita mensikapi itu? Nah, maka Ramadan itu sebenarnya bermuara kepada 2 hal. Yang pertama, tadi sudah dibilang oleh kiai kita, Kiai Fahri, ada 2 dimensi, ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontal. Ya, ada hubungan kita kepada Allah dan ada hubungan kita kepada manusia. Coba kita lihat misalnya, kalau di bulan Ramadan itu kita memang dilatih untuk tidak makan dan minum. Itu memberikan sinyal secara tidak langsung kepada kita untuk semakin menyadari bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin yang tidak pernah makan atau tidak makan enak, atau dia makan hanya sekali sehari. Ini memberikan pesan kepada kita supaya kita lebih sensitif kepada orang-orang seperti itu. Hubungan kepada manusia. Dan tidak cukup hanya sampai di situ saja. Coba kita lihat kalau sudah selesai bulan Ramadan. Di malam hari raya, itu kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya enggak? Coba.
Zakat fitrah wajib bagi orang yang mampu, ya, bagi orang yang mampu, yang dalam keluarganya itu masih ada belanja selama sehari semalam, kalau masih ada, dia wajib zakat fitrah. Nah, artinya apa? Allah itu mengatakan seolah-olah kepada kita, kamu memang beribadah di bulan Ramadan, kamu sembah saya, kamu puasa, kamu berzikir, kamu baca Al-Quran, kamu i'tikaf, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, ibadah-ibadah lain kita lakukan. Tapi, kata Allah, seolah-olah kamu itu tidak cukup hanya mengerjakan ini saja. Kamu itu harus peduli dengan sesamamu. Terbukti dengan kita harus membayar zakat fitrah. Ya kan? Harus membayar zakat fitrah. Kalau tidak, enggak bisa. Ini adalah simbol bahwa sebenarnya memberikan pesan kepada kita bahwa di samping kita berhubungan dengan Allah dengan baik, kita juga harus menjaga hubungan kita dengan sesama kita. Ya, harus menjaga hubungan kita dengan sesama kita. Tidak boleh hanya baik kepada Allah tapi rusak kepada sesama manusia. Itu poin pentingnya. Kalau mau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, poin terakhir bahwa kalau kita lihat Rasulullah itu ketika beliau berumur 9 tahun, itu ya, 9 tahun umurnya Rasulullah itu kan sudah pergi berdagang ke negeri Syam dengan paman beliau yang bernama Abu Thalib. Itu selama beliau berdagang dengan umur yang sangat belia itu 9 tahun. Itu tidak pernah terekam sejarah kalau beliau melakukan kebohongan, kan? Itu baik kepada tuannya, baik kepada pelanggan-pelanggan. Tidak pernah melakukan kebohongan. Bahkan sebelum beliau menikah sudah mendapat gelar Al-Amin, ya. Apa Al-Amin? Orang terpercaya. Orang terpercaya. Kenapa dia mendapat gelar itu? Karena orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu bisa menikmati kesolehan pribadi beliau. Kita ini kan terkadang enggak. Kita soleh secara pribadi, tapi tidak soleh secara sosial. Nah, ini masalah. Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi Rasul, sudah soleh secara pribadi, sudah soleh. Secara sosial, apalagi. Gitu ya. Ketika beliau itu sebelum menikah, ya, sesudah menikah misalnya, pada saat beliau berumur 35 tahun, menurut Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum dikatakan bahwa Rasulullah itu sudah sering menjadi mediator. Apa mediator? Yang memberikan solusi kepada kaum-kaum kabilah atau kabilah-kabilah yang lagi bertikai pada saat itu. Ya, pernah kan suatu ketika kita tahu bahwa Ka'bah itu direnovasi, lalu kemudian batunya diambil, batu Hajarul Aswadnya diambil, lalu kemudian bertikai. Siapa sebenarnya yang berhak meletakkan kembali Hajarul Aswad di tempatnya? Karena kemuliaan Hajarul Aswad itu menyimbolkan bahwa siapa yang mengangkat Hajarul Aswad itu ke tempatnya semula, itu adalah kabilah yang paling mulia. Terjadi pertikaian, kabilahku yang paling mulia, kabilahku yang berhak meletakkannya. Nah, siapa yang timbul di situ pada saat itu memecahkan masalah? Ya Rasulullah. Dengan dihamparkan serban beliau, diletakkan Hajarul Aswad di situ, lalu kemudian setiap kabilah disuruh memegang ujungnya, lalu kemudian tangan Rasulullah meletakkan kembali Hajarul Aswad di tempatnya semula. Selesai masalahnya. Beliau sudah sering menjadi mediator yang ditunjuk langsung oleh kafir Quraisy sebelum menjadi Rasul. Apalagi sesudah menjadi Rasul, coba kita lihat. Beliau pernah dilempari di Taif sampai keluar darah. Apa beliau membalas? Ketika Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah misalnya, sudah banyak pasukan. Sudah banyak. Beliau datang ke Mekah. Apakah beliau kemudian membunuhi orang-orang yang dulu mengkhianati beliau di Mekah? Tidak. Beliau pemaaf luar biasa, ya, luar biasa. Artinya Rasulullah itu ruhan wa jasadan, ya, secara ruh, secara kasat mata, jasadnya itu tidak pernah menyakiti orang lain. Bahkan kalau ada orang lain menyakiti beliau, beliau tidak pernah membalas. Bahkan putri beliau yang bernama Fatimah itu pernah membersihkan pakaian beliau yang awalnya itu dilempari kotoran unta oleh kafir Quraisy. Bayangin, tidak pernah dibalas oleh Rasulullah. Artinya bahwa dari sini satu poin yang mau saya katakan bahwa kesolehan kita secara pribadi, ya, harus berbanding lurus
dengan kesolehan kita secara sosial. Tidak boleh seorang muslim dia soleh secara pribadi, tapi rusak secara sosial. Jadi harus berbanding lurus, ya. Maka dikatakan tadi hubungan vertikal dan horizontalnya sama, ya. Jadi dia soleh secara pribadi, tapi juga harus soleh secara sosial. Kebaikan-kebaikan yang dulu yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, sholat sunnah, memberikan perhatian kepada fakir miskin, itu juga harus kita lakukan di luar dari bulan Ramadan itu. Di samping kita kemudian harus memperbaiki diri kita, membuka maaf untuk orang lain, lalu kemudian memaafkan orang lain juga. Nah, saya kira itulah yang tadi yang disebutkan oleh Fahri, bahwa ya membuka maaf kepada orang lain lebih mulia. Ya, itulah makna dari halal bihalal, ya. Halal bihalal. Sekarang halal, ya. Mulai dari nol lah bahasanya, ya. Kalau bahasanya anak alay itu kan mulai dari nol, ya, gitu. Itu bahasanya. Jadi kurang lebih itu yang dimaksud dengan halal bihalal. Jadi saya kira poinnya sudah sampai kepada teman-teman. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada Bu Ketum, pada Kiai, Bunyai semua, bahwa kalau ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian ini saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Marjo Nasution, terima kasih banyak atas penyampaian materinya. Alhamdulillah, izinkan saya untuk menyampaikan poin-poin yang telah disampaikan oleh beliau. Yang pertama, bahwa kita sebagai para pelajar, ya, kita belajar dimanapun. Di sini kita harus bisa lebih memaknai hari raya atau Lebaran atau Idul Fitri ini dengan lebih dalam. Artinya, takbir sebenarnya adalah bagaimana kita melihat kemuliaan kata Allahu Akbar itu sendiri yang luar biasa. Bagaimana Allah memuliakan kita sebagai makhluknya dengan sangat baik, itu kita sebisa mungkin lebih memahaminya. Kemudian poin yang kedua adalah bagaimana kita memahami asal penciptaan kita agar kita lebih mengingat Sang Pencipta juga. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita juga memahami kemuliaan Ramadan itu sendiri. Kita melihat Ramadan sesungguhnya bukan di 1 bulan yang kita jalani, tetapi di 11 bulan selanjutnya setelah Ramadan itu berakhir. Kita bisa lebih menjalani hari-hari dengan baik dan mengingat bahwa Ramadan ada di sepanjang tahunnya dan kita akan kembali ke Ramadan selanjutnya. Semoga kita bisa panjang umur. Poin yang keempat, ya, bagaimana kita bisa mengingat bahwa menjaga silaturahmi kepada sesama kita itu adalah hal yang juga penting untuk kita pahami. Kemudian yang terakhir adalah kita mengingat bahwa Rasulullah tidak pernah menyakiti orang lain dan tidak pernah membalas jika orang lain menyakitinya. Artinya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Marajo Nasution, bahwasanya kesolehan pribadi yang kita punya harus berbanding lurus dengan kesolehan sosial yang kita berikan kepada sesama kita. Baik, kemudian kita beranjak kepada acara yang terakhir, yaitu pembacaan doa. Saya mohon izin kepada Ustadz Marajo Nasution untuk membacakan doa halal bihalal UKM JKH YIN Samarinda. Kepada Ustadz saya persilakan. Oke, teman-teman. Dengan segala kerendahan hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang fitri ini, di hari yang penuh dengan kemenangan ini, di hari yang penuh dengan maghfirah ini sesudah kita melalui bulan Ramadan ini,
Kita berdoa mudah-mudahan diberikan oleh Allah umur yang panjang kepada kita untuk kemudian mengulang kembali dan mendapatkan kembali bulan Ramadan di tahun yang akan datang dan di tahun-tahun berikutnya. Biridha'illahi ta'ala wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولأساتذنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائدك بعد رمضان مؤدين وللصلوات محافظين يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم يا حي يا قيوم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم أنت الذي قلت بأسمائك الحسنى الذي استطعت بها كل شيء. نسألك السؤال من أحب إليك أن تغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا مولانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والسلامة علينا وعلى جمعية القراء والحفاظ في جامعة الإسلامية الحكومية بساماريندا خصوصا ولجميع المسلمين عموما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih Ustadzah Muna. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktunya kepada kita semua, memberikan isi tausiah yang sangat, Masya Allah, saya sangat bersyukur bisa bergabung bersama sahabat-sahabat semua. Kemudian saya sangat berterima kasih juga kepada demisioner dan juga seluruh sahabat-sahabati UKM JKH yang sudah meluangkan waktunya juga untuk bergabung di agenda UKM JKH Yain Samarinda, Halal Bihalal UKM JKH Yain Samarinda, bersama Ustadz kita tercinta Haji Maharajo Nasution, LC MPDI. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan supaya kita bisa bertemu kembali walaupun suasananya masih suasana virtual, tapi alhamdulillah agenda kita cukup berjalan dengan lancar. Semoga apa yang telah disampaikan mendapatkan manfaat, mendapatkan hikmah, berkah, juga hidayah untuk kita semua. Saya selaku moderator acara pada Halal Bihalal UKM JKH Yain Samarinda pada hari ini atas nama Mona Tindas Gustiana memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat dan juga Ustadz dan juga para demisioner. Semoga kita semua diberi kelapangan dada dan juga kesehatan. Saya harap sahabat-sahabat tetap semangat menjalani hari-hari di sepanjang Ramadan kita pada hari ini, hari esok, dan juga hari lusa.
Saya moderator, pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada sahabat-sahabat, boleh di on kameranya untuk kita sama-sama dokumentasi. Silakan sahabat-sahabat, Masya Allah, luar biasa, sangat cantik, ganteng-ganteng, Masya Allah. Sehat-sehat semua sahabat-sahabat ya. Boleh diberikan senyum terbaiknya pada pagi hari ini. Semoga sampai sore nanti kita tetap bersemangat. Boleh ya diberikan senyumnya. Saya hitung 1, 2, 3. Senyum terbaiknya, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Boleh slide kedua. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Senyum. Masya Allah, cantik-cantik dan ganteng-ganteng sekali sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Kepada sahabat Zainal Mustafa, Senakuda Misioner KMJKH, terima kasih banyak. Sahabat Aldo dan Maulana, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa bergabung di agenda halal bihalal kita pada hari ini. Kepada sahabat-sahabat yang memiliki kesibukan, boleh langsung pamit undur diri. Juga sahabat Ustadz Maraja, terima kasih banyak. Iya. Kepada sahabat Fahri dan juga sahabat Andi, terima kasih banyak. Sudah sangat baik sekali memberikan bacaan ayat suci Al-Qur'annya, tausiahnya, Masya Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Jangan lupa absen ya sahabat-sahabat. Ya, ada di kolom chat kalau berkenan untuk absen. Ya. Boleh minta waktunya sedikit? Boleh, sahabat. Bentar. Ya, terima kasih sahabat Imona. Yang ingin kami sampaikan yaitu mewakili The Missioner tahun 2016. Kami mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 ya. Iya, sahabat. Semoga di hari yang fitri ini kita diberikan hati yang suci kembali, pikiran yang jernih. Di hari yang fitri ini bukan yang seperti anak-anak ya. Bukan karena bajunya yang baru, bukan karena serba baru, akan tetapi bagaimana kita bisa menerapkan di bulan Ramadan kemarin, yaitu dengan kualitas iman dan takwa serta sosial yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mewakili The Missioner tahun 2016. Semoga Jikia semakin lebih baik lagi dan semakin lebih bermanfaat. Dan saya pribadi atas nama Zainal Mustafa dan mewakili keluarga besar Bapak Saryanto, atas nama keluarga, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin di dalam hal lain sebagainya kami ada kekurangan dan sebagainya. Yang terakhir, tetap saya optimis terhadap JKH. JKH harus menjadi barometer pengkajian pembelajaran Al-Quran yang ada khususnya di Kalimantan Timur. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke sahabat moderator. Sahabat I. Ya, baik sahabat. Terima kasih banyak atas penyampaiannya. Semoga kita semua diberi kelapangan untuk saling memaafkan satu sama lain, diberi kelancaran di dalam menjalani aktivitas. Terima kasih banyak sahabat Zainal Mustafa atas waktunya bisa bergabung di agenda halal bihalal KMJKH IAIN Samarinda. Masya Allah, optimisnya semoga bisa tersalurkan kepada kami para penerus
sahabat untuk lebih bersemangat lagi menjalani agenda-agenda yang lain. Terima kasih banyak sahabat Zainal Mustafa. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, untuk sahabat-sahabat, terima kasih banyak juga. Saya izin menutup ruangannya, boleh? Alhamdulillah, pada ngangguk-ngangguk ya. Semangat sahabat-sahabat semua, semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin live ya. Silakan sahabat, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Izin live ya. Terima kasih sahabat-sahabati. Iya, sahabati. Terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktunya. Sahabat Andi, sahabat Amela, sahabat Listi, Masya Allah. Sahabat Dian, Masya Allah. Terima kasih banyak. Sahabat Cici Kanti, sahabat Husnul, sahabat Novi, Masya Allah. Terima kasih banyak. Saya izin tutup ruangannya ya.